Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Oktober 2022 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita pertama. 20 lapak di Pelabuhan Tulehu terbakar saat subuh diduga korsleting listrik. 20 lapak pedagang di Pelabuhan Tulehu, Maluku Tengah hangus terbakar Selasa 4 Oktober 2022. Kebakaran itu terjadi saat salah satu pemilik lapak bernama Zainuddin sedang melaksanakan salat subuh di masjid. Kejadian ini dibenarkan Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Moyo. Ia mengatakan kebakaran lapak warung makan tepat di samping Pelabuhan Tulehu itu terjadi pada pukul 5:35 waktu Indonesia Timur. Saat itu salah satu pemilik lapak bernama Zainuddin sedang melaksanakan salat subuh. Selanjutnya jelas Ibda Moyo, satpam dan rekannya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun dikarenakan sumber air yang sulit dan juga pada saat itu air laut sedang surut, satpam dan rekannya kesulitan untuk memadamkan api. Selanjutnya pada pukul 6 pagi barulah 3 unit mobil damkar beserta 2 mobil pendukung tiba di TKP dan langsung memadamkan kebakaran api tersebut. Terbakarnya rumah tersebut diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Moyo memastikan kejadian ini tak memakan korban jiwa. Namun pemilik lapak Zainuddin mengalami luka bakar ringan pada wajah dan tangan karena berusaha menyelamatkan barangnya. Selain itu, Tribuners, Zainuddin dan pemilik lapak lainnya diduga mengalami kerugian material hingga puluhan juta lantaran seluruh warung hangus terbakar tanpa ada yang bisa diselamatkan. Kebakaran. Tribuners, anak di bawah umur dilarang berkendara, bisa kena tilang polisi Ambon saat operasi Zebra. Operasi Zebra Salawaku di Ambon memasuki hari kedua pada Selasa 4 Oktober 2022 hari ini. Dalam operasi Zebra Salawaku kali ini ditemukan pelanggar yang masih di bawah umur. Polresta Ambon memberikan teguran kepada anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor di Jalan Pala Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Kanit Turjawali Ibda Amoy Kundre menerangkan ketika melihat pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur tersebut, pihaknya langsung menghentikan laju kendaraannya. Kemudian memberikan surat tilang kepada anak tersebut agar mentaati aturan tertib lalu lintas yang berlaku. Mereka belum diperkenankan untuk mengendarai kendaraan sendiri tanpa pendampingan orang dewasa. Sebab jika dibiarkan maka akan sangat berbahaya bagi keselamatan anak tersebut. Selain anak di bawah umur itu, pihaknya juga merazia pengguna jalan yang melawan arus hingga pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Operasi ini jelasnya bertujuan agar pengendara terkhususnya Kota Ambon agar taat aturan berkendara. Berdasarkan pantauan tribunambon.com, para petugas dalam operasi ini membantu melancarkan arus lalu lintas, termasuk membantu pejalan kaki menyeberangi jalan. Operasi Zebra Salawaku ini digelar selama 14 hari ke depan, terhitung mulai 3 Oktober 2022 hingga 16 Oktober 2022. Hari kedua. Oke. Pelanggaran lalu lintas. Yang pertama itu untuk pengendara yang menggunakan HP saat berkendara, kemudian pengendara yang di bawah umur, kemudian yang tidak menggunakan helm dan sabuk pengaman, dan mengendarai kendaraan
Oke. Masih dari Kota Ambon, Tribuners, Wakil Rakyat sarankan Dinsos polisikan tuan pengemis di Ambon. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Maluku Yance Weno sarankan Dinas Sosial atau Dinsos Ambon segera polisikan tuan dari para pengemis dan gelandangan di Kota Ambon. Hal ini menyikapi dugaan pengemis dan gelandangan yang dikoordinir oleh seseorang. Lanjutnya, pemerintah harus segera menindaklanjuti hal ini agar tidak menimbulkan eksploitasi warga di Ambon. Diketahui Tribuners, sebelumnya Kepala Dinas Sosial Ambon Nur Hajati Jasin menduga para gelandangan dan pengemis di Ambon punya tuan yang mengkoordinir untuk mengemis dan jadi gelandangan. Namun hal ini masih terus diselidiki oleh Dinsos Ambon. Berdasarkan data dari Dinsos Kota Ambon, tercatat sebanyak 300 orang yang kini menjadi gelandangan dan pengemis di Ambon yang didominasi dari kalangan anak di bawah umur. Ini sepertinya para gelandang dan pengemis semakin hari tumbuh semakin subur. Kita kira ini harus menjadi perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah kota. Ya, prinsipnya anak yatim, gelandang dan pengemis ini kan harus dipelihara oleh negara. Ini jadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu pemerintah Kota Ambon sudah waktunya menyiapkan sarana dan prasarana untuk bisa menampung mereka dan membina mereka. Kalau memang mereka adalah anak-anak yang bernasib kurang mujur. Benar-benar mereka adalah anak-anak yang bernasib kurang mujur sehingga mereka bisa jadi gelandangan di jalan. Itu harus mendapat perhatian pemerintah, negara harus hadir. Untuk bisa melindungi mereka, membina mereka, menampung mereka, memberi makan kepada mereka. Nah, tapi juga hal fenomena ini kalau di kota-kota besar juga sering mereka dimobilisasi kan oleh ada orang-orang tertentu untuk mengais keuntungan dengan memanfaatkan mereka untuk mengemis di jalan. Pemerintah lewat dinas sosial memang harus turun tangan untuk menyelidiki ini. Kalau ada menemukan hal seperti itu, orang-orang seperti ini kan memang harus diproses hukum. Menurut saya seperti itu, supaya tidak terulang, gitu ya. Tapi memang negara harus hadir kalau memang betul-betul mereka adalah anak-anak yang terlantar sehingga mereka harus jadi gelandangan di ruas-ruas jalan. Saya kira itu begitu. Lalu lintas di Simpang Alfata Semrau ternyata sudah 2 hari traffic light rusak. Traffic light di Simpang Alfata Sirimau Kota Ambon rusak. Pantauan tribunambon.com di Simpang Alfata Selasa 4 Oktober 2022, arus lalu lintas tampak semrawut. Tidak sekali kendaraan berpapasan sehingga arus terhenti sejenak. Meski begitu, tidak ada polisi lalu lintas yang berjaga di area itu. Kepala Seksi Teknologi Sarana Angkutan Jalan, J. Adri, mengaku sudah 2 hari traffic light rusak. Petugas pun sementara memperbaiki kerusakan. Meski begitu, menurutnya traffic light di Simpang Alfata maupun di beberapa titik lainnya harus diganti baru. Sementara itu, untuk mengatur lalu lintas di titik kerusakan, Dishub kekurangan petugas. Sehingga hingga kini belum ada penempatan petugas lapangan. Untuk itu, dia mengimbau pengendara lebih berhati-hati saat melintas. 2 ini kita anggaran dipangkas habis, jadi tidak ada biaya pemeliharaan. Oh, berarti Dampaknya gitu ya. Jadi biasanya kita sistem kasarnya kanibal ya. Kita memperbaiki yang rusak, kita manual gitu. Lalu kita setting dia seperti semampu kita. Nah, memang masih ada trouble di tiang intinya karena dia berkaitan dengan controller. Controller itu ada di satu box besar itu dia yang mengontrol jalan fungsi dan tidaknya semua tiang di traffic light di satu simpang itu. Ya, di tiang itu yang ada sedikit trouble. Pengaruh.
Kalau di persimpangan Al-Fatah sendiri berapa kali terjadi sih Pak? Oh, sering kali. Kalau Sering. misalnya kalau lampu mati, tegangan tidak stabil, ya terjadi seperti itu. Sejauh ini Bapak upaya perbaikannya sudah sampai mana ya? Semampu kita, artinya kita lihat secara teknis, kita lihat masalah di mana, apalagi kalau harus mengadakan satu pembelian alat yang memang tidak ada di sini, di Jakarta misalnya itu, ya, kita harusnya pesan. Cuma persoalannya karena anggaran kita dipangkas, kita manual. Ambon tadi paginya panas dan Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon terpantau lancar pasca pemasangan pembatas jalan. Arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon terpantau lancar pasca pembatasan jalur. Tidak ada lagi tumpukan kendaraan di kawasan Simpang 5 yang kerap menjadi titik pemicu kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman. Kondisi itu dibenarkan salah seorang petugas yang berjaga di pos lalu lintas 900 Kebun Cengkeh. Aibda Yeskia Rahak Pratat kepada tribunambon.com menjelaskan pembatasan jalan telah 3 hari berjalan dan kondisi hingga saat ini cukup lancar. Diakuinya di titik akhir batas jalan dijadikan putaran kendaraan sehingga kecepatan kendaraan kerap terhenti. Namun sejauh ini tidak ada sampai menyebabkan kemacetan, sehingga aparat lalu lintas juga tidak disiagakan di ujung pembatas jalan. Diberitakan sebelumnya pemasangan pembatas jalan itu untuk mengurai kemacetan, terutama di Simpang 5 yang kerap menjadi pemicu kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman, Ambon. Simpang 5 menjadi titik temu kendaraan dari 5 arah, yakni dari arah Kebun Cengkeh, Galunggung, arah kota menuju luar kota dan sebaliknya, serta masuk keluar kendaraan dari SPBU Kebun Cengkeh. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 4 Oktober 2022. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.